Distributor tidak menginginkan salesnya mencapai target penjualan. Oke teman-teman, di video ini kita akan berbicara mengenai fakta dan sisi gelap sebuah distributor. Jadi bagi teman-teman yang profesinya seorang sales resmi yang ikut distributor, wajib banget untuk nonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip-skip supaya teman-teman tidak salah paham dengan adanya video ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu bekerja menjadi sales resmi, entah itu sales motoris, entah itu sales grosir, sales tagging order, STF atau sales apapun itu yang resmi, yang ikut distributor, ya, teman-teman pasti akan mendapatkan yang namanya target, ya. Sales dan target adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, ya. Kalau misalnya teman-teman mencapai target penjualan, teman-teman akan mendapatkan insentif ya, mencapai atau over target itu teman-teman baru mendapatkan insentif. Nah, dari distributor sendiri itu ada dua jenis insentif. Yang pertama itu adalah insentif individu atau perorangan. Yang kedua adalah insentif global. Saya jelaskan dulu dari awal banget ya teman-teman. Insentif individu atau perorangan itu didapatkan tergantung dari penjualan kalian. Kalau misalnya kamu penjualnya banyak over target, kamu mendapatkan insentif. Kamu mendapatkan insentif, belum tentu teman-teman yang lain mendapatkan insentif. Ya, mereka mendapatkan insentif dari penjualan mereka, tergantung penjualan masing-masing. Itu yang disebut dengan target individu. Yang kedua, untuk target global, itu adalah apabila penjualan dari semua sales, grosir, motoris, STF, itu digabung, diakumulasikan ya dalam satu bulan. Nah, nanti misalnya nih targetnya 1M. Misalnya kok total semua penjualan itu misalnya 1,2 M. Berarti mereka mendapatkan target penjualan karena over target 200 juta. Ya. Nah, terus emang ada distributor yang nggak mau salesnya target. Bukankah kalau misalnya sales target, distributor akan mendapatkan untung lebih banyak? Ya. Nah, ini kita akan bahas tuntas ya sampai ke akar-akarnya. Jadi bagi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube Sales Magic, rajanya jualan. Oke teman-teman, sebelum lanjut, saya ingin memberitahu teman-teman semuanya, bagi seorang sales yang bekerja di lapangan, kalian harus selalu menjaga yang namanya bau badan, ya. Kalian harus selalu tetap wangi, ya. Supaya apa? Supaya pemilik toko itu enak ngobrol sama kalian, nyambung ngobrol sama kalian. Nah, bagi teman-teman, nggak perlu bawa parfum yang gede-gede ya. Cukup pakai parfum saku seperti ini ya, dari Romano seperti ini. Ini mudah dibawa kemana-mana ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah sekiranya, wah ini kok bau badan saya gak enak, teman-teman tinggal langsung semprotkan seperti ini ya. Dan ini mudah dibawa, simple. Harganya cuma 10 ribuan, lebih dikit ya. Saya kan bisa di CO juga ya di link yang muncul di bawah video ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jangan lupa di CO. Oke, kita lanjut. Sisi gelap distributor. Saya membuat video ini adalah berdasarkan pengalaman saya ya, dan saat saya menjadi distributor itu sendiri pun saya tidak menerapkan sistem kejam seperti itu ya. Jadi ini bukan apa ya, bisa dibilang ini pasti nanti akan banyak pro dan kontra. Jadi gini, kalian pernah nggak nanti saat tanggal-tanggal akhir bulan itu kan ada yang namanya laporan penjualan harian ya. Jadi dihitung tuh sales hari ini, hari Senin, sales ini penjualan berapa. Jadi gamblang laporannya ya. Biasanya ditulis di papan tulis ya. Nah, nanti kalau udah mendekati akhir bulan, misalnya nih bulannya sampai tanggal 31, tanggal 25 ya, mohon maaf, itu kok penjualannya kok kurang sedikit lagi mencapai target. Kok tiba-tiba produk andalan kalian itu stoknya kosong. Pernah ngalamin atau belum teman-teman? Apakah itu sebuah kesengajaan? Jawabannya adalah bisa ya, bisa tidak teman-teman. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya beberapa, ya ingat beberapa, nggak semua distributor ya. Beberapa distributor itu meminimalisir biaya operasional, biaya pengeluaran. Salah satunya adalah gimana caranya supaya sales ini hanya target, tidak melampaui target, sehingga perusahaan distributor tidak memberikan insentif ya, sehingga keuntungannya bisa full menjadi keuntungan distributor. Nah, jawabannya adalah ada beberapa ya teman-teman. Nah, bagaimana cara kita mensiasati hal ini supaya kita itu tetap target meskipun produk andalan kita
itu dibikin kosong atau mungkin alasannya ini pengirimannya telat, paling bulan depan ready-nya, silakan bisa dijual produk yang ada ya. Padahal produk yang ada itu produk-produk yang kurang laku atau yang slow moving. Nah, solusinya ya teman-teman, ini wajib banget kalian dengarkan. Kalau misalkan seorang sales, kalian jangan hanya menawarkan satu produk. Jadi jangan hanya mengandalkan satu produk teman-teman ya. Teman-teman harus melakukan NOP, New Open Product ya. Jadi misalnya nih teman-teman bekerja di distributor, anggaplah OT ya teman-teman. Nah, teman-teman itu misalnya hanya mengandalkan omset itu dari penjualan teh gelas. Nah, begitu totalnya itu hampir mencapai target, tiba-tiba teh gelasnya hilang. Nah, teman-teman bingung ya. Nah, maka dari itu teman-teman juga harus menjual produk yang lainnya juga. Seperti tenggonya dijual, sikat gigi OT-nya juga dijual, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kejadian kok produk andalan kalian itu hilang di akhir bulan ya, atau mungkin memang benar-benar pas kosong ya, teman-teman masih bisa berjualan ya, teman-teman masih bisa mengejar target kalian yang tinggal sedikit itu ya, sehingga bisa mencapai target dan mendapatkan insentif. Seperti itu. Paham ya teman-teman? Jadi mulai sekarang kalau misalnya distributor tempat kalian bekerja itu mengeluarkan produk baru, kalian jangan malas untuk menawarkan ya. Kadang ada beberapa sales itu yang berpikir, ya saya memulai dari nol lagi ya, memulai dari nol lagi. Jangan berpikir seperti itu teman-teman. Semakin banyak produk itu akan semakin bagus, karena kita bisa mendapatkan subsidi silang ya. Kita istilahnya itu ibaratnya biasanya kita berburu dengan satu anak panah, dengan adanya 3 produk baru, kita berburu dengan 3 anak panah. Jadi otomatis peluang mendapatkan targetnya itu bisa lebih ini teman-teman, bisa lebih tinggi untuk berhasil ya. Misalnya teh gelasnya udah kosong, masih bisa jualan produk yang lain, sehingga kita tetap bisa mendapatkan target ya, bisa mencapai target, bisa mendapatkan insentif. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman saya semuanya. Silahkan di-share video ini ke sosial media yang kalian miliki. Yang tertarik sama channel dari Sales Magic, bantu untuk di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saat saya upload video, teman-teman bisa menonton video terbaru dari channel YouTube ini ya. Coba teman-teman ada yang punya cerita pengalaman yang kalian berpikir, ini kok sepertinya kok saya dijegal nih. Ini sepertinya perusahaan distributor nggak membiarkan saya mencapai target nih, dan lain-lainnya. Silakan bisa bercerita di kolom komentar di bawah video ini. Yuk kita diskusi sehat di bawah video ini. Terima kasih, see you next time. Sampai berjumpa di video selanjutnya.